Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG. Perkenalkan, saya Syafiratul Mar'ah dari mahasiswa PPG calon guru gelombang kedua tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan, yaitu tepatnya mengenai perjalanan sejarah pendidikan nasional yang ada di negara kita saat ini. Nah, sebelum hal itu, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan tokoh yang ada pada gambar di samping. Ya, betul sekali. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang mana ini Bapak ini sudah tidak asing lagi dengan pendengaran kita ya teman-teman. Bapak ini sangat populer di kalangan pendidik karena Bapak Ki Hajar Dewantara ini pernah mengatakan setiap bangsa, setiap pengajaran dibantu dengan pemikiran setinggi-tingginya dan seluas-luasnya agar generasi penerus bangsa dapat lebih maju dan berkembang secara lahir dan batin. Nah, selain hal itu, Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan 3 semboyannya terkait para pemimpin dan para pendidik. Nah, yang pertama yaitu adanya Ingarsa Suntulada, yang mana dimaknai dengan memberikan contoh. Hal ini berkaitan dengan kita seorang guru atau seorang pendidik harus mampu untuk memberikan contoh yang terbaik kepada para sesama individu ataupun kepada peserta didik nantinya. Nah, kedua yaitu adanya Ing Madya Mangun Karsa, yang mana dimaknai di tengah membangun motivasi, yang artinya kita sebagai seorang calon guru atau pendidik juga dapat membangun motivasi antar sesamanya dan juga kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah Tutkuri Handayani, yang mana artinya di belakang memberikan dorongan atau semangat. Nah, di sini kita sebagai calon pendidik juga harus memberikan semangat kepada sesamanya dan juga peserta didik nantinya. Nah, sekarang kita beralih kembali kepada perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan, yaitu tepatnya pada masa kolonial hingga pada masa reformasi sekarang ini. Pendidikan nasional perjalanannya dimulai dari masa kolonial hingga masa reformasi, yaitu tepatnya pada tahun 1894 sampai kepada abad 21. Nah, bagaimana ya perjalanannya? Mari kita simak video selanjutnya. Nah, berdasarkan pidato Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini mengalami pasang dan surut, baik dari perubahan dan perbaikan hingga ke penyempurnaan kurikulumnya. Nah, di sini kita ada pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pada zaman ini, pendidikan sungguh susah untuk didapatkan karena dicegah oleh kolonial Belanda. Bayangkan saja teman-teman, pada zaman ini hanya membolehkan sekolah bagi masyarakat untuk menjadi pegawai, serta didirikannya beberapa sekolah yang hanya dikhususkan bagi anak-anak untuk membaca dan menulis. Kenapa ya hanya membaca dan menulis? Nah, karena pada zaman ini penjajah menginginkan bangsa Indonesia itu untuk terlatih dalam membaca dan menulis, gunanya untuk memperlancar usaha dagang mereka. Selanjutnya pada tahun 1920 hingga tahun 1922, pada saat ini Bapak Pendidikan kita sudah memiliki cita-cita yang sangat mulia nih, yaitu beliau mengharapkan perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Tentunya dalam bidang pendidikan, pada saat itu Bapak Ki Hajar Dewantara juga membuat yang namanya Taman Siswa. Kemudian perubahan dari tahun ke tahun memiliki perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya, sehingga sampailah pada pendidikan setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, kurikulum membawa kepada arah perubahan bagi bangsa Indonesia yang lebih mengarahkan kepada perubahan politis. Karena adanya perubahan politis ini, pada tahun 1968, kurikulum berubah untuk menekankan dalam membentuk manusia menjadi Pancasila sejati, yang merupakan falsafah negara yang bersifat patriotisme. Nah, selanjutnya sampailah kepada perubahan pendidikan pada abad ke-21. Perubahan kembali dilakukan agar pembelajaran menjadi efektif dan terstruktur.
yang tentunya dipengaruhi oleh manajemen pendidikan di Indonesia ini. Satuan pendidik mulai merancang membentuk rencana pembelajaran agar pembelajaran lebih terarah, kemudian dibentuk kembali menjadi kurikulum merdeka yang disebut juga dengan KUMER, yang menggunakan pendekatan-pendekatan guna mengembangkan kemampuan, keterampilan, serta moral dan etika peserta didik. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan tadi, kita sebagai seorang pendidik harus dapat memotivasi diri kita agar dapat memajukan pendidikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Seperti yang disampaikan Bapak Pendidikan kita tadi, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai seorang pendidik juga, kita harus menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana nantinya akan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan memiliki sumber daya yang handal. Sekian penyampaian pembahasan terkait filosofi pendidikan, sejarah pendidikan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Saya Syafiratul Mar'ah, salam PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dada profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter.